2.1 yaitu pengertian perilaku konsumen. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang, budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting ya untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku. Dan adapun pengertian tentang perilaku konsumen itu adalah dapat diperoleh dua hal. Yang penting yaitu kegiatan fisik dan sebagai proses pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menghabiskan produk dan jasa. Setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi, mempelajari, dan menganalisa perilaku konsumen merupakan suatu yang kompleks, terutama karena banyaknya hal variabel yang mempengaruhi dan kecenderungannya untuk saling berinteraksi. Oleh sebab itu, untuk mempermudah digunakan model perilaku konsumen. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat dan lingkungan yang dimana ia dilahirkan dan dikembangkan. Hal ini, konsumen berasal dari lapisan masyarakat dan lingkungan yang berbeda-beda, akan tetapi mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan dan tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor di bawah ini yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler dan Kohler yaitu 1. Faktor budaya. Faktor budaya dibagi menjadi 3. 1. Budaya, yang kedua subbudaya, dan yang ketiga kelas sosial. Budaya merupakan penentuan keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting lainnya. Yang kedua, subbudaya. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-cirinya dan sosialisasi khususnya bagi anggota-anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Yang ketiga, kelas sosial. Pada dasarnya, masyarakat memiliki strata sosial. Sertifikasi tersebut kadang bentuk sistem kasta, di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka, yang lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi 3, yaitu kelompok acuan, keluarga, dan status sosial. Kelompok acuan yaitu seseorang terdiri dari suatu kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Yang kedua, keluarga. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama. Yang ketiga, status sosial. Seseorang beradaptasi ke dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya seperti keluarga, klub, atau organisasi. Kedudukan orang itu di mana masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan status.
Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Dengan status yang dimilikinya di masyarakat dapat dipastikan ia akan mempengaruhi pola atau sikap orang lain dalam hal berperilaku, terutama dalam hal perilaku pembelian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang faktor pribadi. Itu ada nomor 1, usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli suatu barang dan jasa yang berubah-ubah selama hidupnya. Semakin dewasa nih, kita kan selera hidupnya makin berbeda ya, entah dari segi pakaian, perabotan, ataupun rekreasi. Nomor 2 itu pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Semisal dia pekerja kasar, itu yang dibelinya itu pakaian kerja, sepatu kerja. Sedangkan misal dia direktur, itu yang dibelinya yang dikumpulinnya tuh anggota perkumpulan. Nomor 3, gaya hidup. Gaya hidup juga itu pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang mencerminkan suatu yang lebih dari kelas sosial di satu pihak dan kepribadian di pihak lain. Yang keempat, kepribadian dari konsep diri. Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda, ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang. Juga mempunyai konsep diri, ada diri ideal, bagaimana dia memandang dirinya sendiri, dan diri menurut orang lain, bagaimana dia pendapat dengan orang lain yang memandang dia, kayak gitu. Penjelasannya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan 2.4 tentang faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis ya. Yang utama yaitu dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan serta sikap. Untuk motivasi sendiri yaitu keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Tetapi secara definitifnya dikatakan bahwa motivasi ini adalah suatu dorongan kebutuhan atau keinginan yang diarahkan untuk tujuan memperoleh kepuasan tersendiri. Lalu kalau untuk persepsi sendiri, kita itu seseorang termotivasi dan siap untuk bertindak gitu. Bagaimana seseorang yang termotivasi ini bertindak dipengaruhi oleh persepsi atas situasi tertentu. Persepsi sendiri adalah proses yang digunakan oleh seseorang untuk memilih atau mengorganisasi atau mengintervensi masukan-masukan atau informasi yang tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar atau keadaan individu yang bersangkutan tersebut. Lalu untuk selanjutnya pembelajaran. Nah, pembelajaran ini didefinisikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman. Jadi dari pengalaman ini perubahan sikap ini bisa berganti-ganti ya. Perubahan perilaku yang bersifat tetap atau permanen atau watak ya. Nah, itu lebih bersifat fleksibel tuh. Hasil belajar ini akan memberikan tanggapan tertentu yang cocok dengan rangsangan-rangsangan dan mempunyai tujuan tertentu gitu. Nah, lanjut untuk keyakinan dan sikap nih. Melalui tindakan dan belajar, orang bisa mendapat keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi pembelian mereka nih. Potensi buat daya beli mereka nih meningkat. Jadi keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang suatu hal. Keyakinan mungkin berdasarkan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Nah, itu mungkin mengandung faktor emosional. Nah, sikap evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, dan bertahan lama, serta seseorang bisa bertahan terhadap suatu objek atau gagasan tersebut. Oke, selanjutnya teman saya akan membacakan bab selanjutnya. Terima kasih.
terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Arianto. Saya akan membahas pembahasan yang kelima, itu tahap pengambilan keputusan konsumen. Dalam tahap pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan konsumen guna melakukan pengambilan keputusan, baik itu sebelum, selama, dan sesudah. Ada 5 tahapan pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Dalam hal ini, konsumen sudah menyadari akan adanya kebutuhan yang didasari oleh kebutuhan gaya hidup, kehabisan produk, ataupun keinginan mencari sesuatu yang baru. Yang kedua adalah pencarian informasi. Dalam hal ini, dalam tahap ini, konsumen melakukan atau mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang produk atau jasa yang diinginkan. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif, di mana evaluasi alternatif ini konsumen melakukan evaluasi tentang produk atau jasa yang beredar di pasaran, baik itu tentang perbandingan harga, manfaat, fitur, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian, konsumen artinya sudah membeli atau mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persepsi tentang barang tersebut, terus anggaran yang dimiliki oleh konsumen tersebut, lalu kemudahan produk atau jasa yang akan diperoleh nantinya. Yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini adalah mempengaruhi pembelian yang akan terjadi di masa depan, seperti puas atau tidakkah konsumen tersebut terhadap produk atau jasa yang ia beli. Melalui pengambilan keputusan konsumen, kita dapat memperoleh keuntungan tambahan. Pertama, kita dapat memenangkan persaingan. Kedua, memberikan informasi berbasis kebutuhan pelanggan. Ketiga, kita dapat meningkatkan penjualan dan memperluas basis pelanggan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pengaruh utama dalam pembelian pasar bisnis. Para pembeli bisnis menanggapi banyaknya pengaruh saat mereka mengambil keputusan pembelian. Jika tawaran pemasok sama, para pembeli bisnis dapat memenuhi tuntutan pembeliannya dari pemasok manapun, dan mereka lebih mengutamakan pemasok yang memberikan perlakuan pribadi kepada mereka. Jika tawaran pemasok berbeda secara substansial, para pembeli bisnis bertanggung jawab atas pilihan merek dan memberi perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor ekonomi. Para pembeli bisnis menanggapi 4 pengaruh utama. Yang pertama, lingkungan. Kedua, organisasi. Ketiga, antar pribadi. Dan selanjutnya adalah pribadi. Poin pertama, pada faktor lingkungan. Para pembeli bisnis memberi perhatian yang besar pada faktor-faktor ekonomi yang sedang berlangsung atau yang diperkirakan, seperti level produksi, investasi, pengeluaran konsumen, dan tingkat suku bunga. Pada masa resesi, pembeli bisnis mengurangi investasi untuk pabrik, peralatan, dan persediaan. Kemudian ada faktor organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem yang spesifik. Dan pemasar bisnis harus memahami faktor-faktor ini dengan baik. Pertanyaan seperti ini bisa timbul. Berapa banyak orang yang terlibat dalam keputusan pembelian? Siapa mereka? Apa kriteria evaluasi mereka? Apa kebijakan dan batasan perusahaan pada pembeliannya? Selanjutnya, faktor antar pribadi dan faktor pribadi. Pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa peserta dengan minat, wewenang, status, empati, dan daya bujuk yang berbeda-beda. Namun pada para pemasar bisnis ini cenderung tidak mengetahui dinamika kelompok seperti apa yang muncul selama proses keputusan pembelian. Walaupun semua informasi yang dapat ditemukannya tentang faktor kepribadian dan antar pribadi akan bermanfaat.